Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, saya Pak Tajudin senang rasanya berjumpa dengan kalian dimanapun kalian berada di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Materi kita hari ini tentang taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mari kita awali kegiatan kita yang pertama ini dengan sesama membaca basmalah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku, mari kita simak bersama-sama pembacaan Quran surat 2 ayat 148. Selamat mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anakku pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 148. Anak-anakku dimanapun Anda berada, dalam membaca Al-Quran kita harus pahami pula bacaan-bacaan ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu adalah ilmu mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan sifat-sifat bacaannya. Kemudian tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu adalah agar kita dapat membaca ayat Al-Quran dengan fasih dan jelas sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika kita membacanya. Demikian anakku pengertian dari ilmu tajwid kita kali ini. Berikut anak-anakku beberapa hukum bacaan tajwid yang terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 148. Ada 9 yang ingin Bapak paparkan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Yang pertama di surat 2 surat Al-Baqarah ayat 148 itu ada lafaz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun, hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Alasannya kenapa dia disebut dengan idgham bigunah, karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf waw. Huruf waw adalah bagian dari huruf-huruf idgham bigunah. Berikutnya anak-anakku dimanapun Anda berada, hukum bacaan tajwid yang kedua yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 148 adalah wijhatun huwa. Wijhatun huwa, hukum bacaannya adalah izhar. Kenapa dia dinamakan izhar? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf H. Huruf H bagian dari huruf izhar. Anak-anakku, yang berikutnya adalah muwalliha. Muwalliha itu hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena kasroh bertemu dengan huruf ya mati. Kasroh bertemu dengan huruf ya mati dan fathah bertemu dengan alif mati. Jadi di lafaz muwalliha ada dua hukum bacaan mad tabi'i. Berikutnya anak-anakku, al-khairat. Al-khairat itu hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Kenapa dinamakan mad arid li sukun? Karena huruf ta yang dibaca mati karena waqaf, karena berhenti, berada setelah huruf mad.
yaitu ro kasroh bertemu dengan alif mati, maka dia disebut mad arid li sukun. Yang kelima anak-anakku, aynama takunu, aynama takunu, itu adalah hukum bacaannya matabi'i. Aynama, kenapa disebut matabi'i? Karena fathah bertemu dengan alif mati dan domah bertemu dengan waw mati. Jadi ada 3 hukum bacaan tajwid di lafaz aynama takunu. Berikutnya anak-anakku, jami'a. Jami'a itu mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena tanwin fathah dibaca waqaf, bunyinya berubah menjadi a. Berikutnya anak-anakku, inna. Inna, hukum bacanya adalah gunnah. Kenapa disebut gunnah? Karena nun bersyaddah atau bertasdid. Berikutnya anak-anakku, Allah. Allah itu mufham atau tebal. Kenapa mufham? Karena didahului huruf berfathah. Lafzul jalalah yang didahului oleh huruf berfathah, maka dia menjadi mufham, yaitu tebal. Yang berikutnya, syai'in qadir. Syai'in qadir itu ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena tanwin bertemu dengan huruf qaf, dan huruf qaf adalah bagian dari huruf ikhfa. Demikian anak-anakku beberapa hukum bacaan tajwid yang terdapat di Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 148. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk membuktikan bahwa kalian memahami dengan baik, silakan kalian simak berikut ini. Untuk menguatkan pemahaman kita tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat di Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 148, silakan anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan untuk melengkapi poin yang masih kosong. Jadi kalau kalian perhatikan di nomor 1 ada alasan yang belum terisi, maka silakan dilengkapi alasan kenapa dia disebut juga idgham biguna. Kemudian yang nomor 2, hukum bacaannya yang kosong. Cara membacanya ada, alasannya ada. Hanya yang belum terlihat adalah hukum bacaannya. Silakan dilengkapi kolom yang kosong tersebut. Berikutnya di nomor 3. Nomor 3, hukum bacanya ada, cara membaca ada, alasannya ada. Hanya silakan kalian beri garis bawah mana saja yang disebut dengan hukum bacaan matobi. Di nomor 4 pun al-khairat yang kosong kolom hukum bacaannya, silakan kalian lengkapi itu. Berikutnya nomor 5 juga silakan dilengkapi kolom alasannya dari hukum bacaan yang ada di poin nomor 5. Kemudian nomor 6 yang kosong kolom hukum bacaan dan cara membacanya. Berikutnya nomor 7 yang kosong pun hukum bacaan dan alasannya. Poin 8 yang kosong cara membacanya. Dan terakhir nomor 9 yang kosong adalah kolom alasannya. Anakku, Bapak yakin kalian mampu melakukan itu. Silakan dikerjakan di buku tulis pendidikan agama Islam kelas 11. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian dalam memahami hukum bacaan tajwid. Tetap semangat, tetap sehat walafiat, dan kita selalu berada dalam ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat melengkapi bacaan hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah
ayat 148. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 148. Anak-anakku, isi kandungan dari surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 148 adalah yang pertama, bahwa masing-masing umat itu mempunyai kiblat untuk menghadap ketika menjalankan ibadah sholat. Katakan saja Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menghadap Ka'bah ketika mendirikan sholat. Kemudian kaum Bani Israel menghadap ke Sakhrah di Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Nasrani menghadap ke timur ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, kandungan surat Al-Baqarah ayat 148 adalah perintah kita untuk bergegas melakukan kebaikan dan berusaha sekuat tenaga agar setiap orang, setiap kita mau berlomba mencapai kebaikan. Kemudian yang ketiga, dimanapun kita berada, anak-anakku, Allah akan mencabut nyawa kita dan mengumpulkan untuk diperhitungkan seluruh perbuatan yang telah kita kerjakan. Karenanya demi kemaslahatan kita bersama, kita wajib berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, sangat mudah bagi Allah untuk mengumpulkan kita besok di hari pembalasan, sekalipun letak kita saling berjauhan. Demikian beberapa kandungan dari surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 148. Mudah-mudahan kalian nanti mampu mengkajinya kembali dan menemukan isi kandungan lain dari yang Bapak paparkan hari ini. Tetap semangat anak-anakku, tetap tersenyum, tetap lakukan dengan lillah supaya tidak lelah. Berikutnya anak-anakku, bagian akhir perilaku yang terkandung yang terdapat di Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 148 adalah pertama adalah membuat target dalam kehidupan sehari-hari untuk kita melakukan kebaikan. Yang kedua, perilaku yang terkandung adalah mengukir prestasi dengan memperbanyak amal soleh disertai dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, menghindarkan diri dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dari hal-hal yang negatif. Keempat, menghindari melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, belajar semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah prestasi yang gemilang. Keenam, bersaing secara sehat dalam hal-hal yang positif tentunya. Yang ketujuh, yakinlah bahwa Allah tidak melewatkan penilaian amal kebaikan kita sedikit pun. Yang kedelapan, senantiasalah mengiringi usaha dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kemudahan. Dan terakhir, menghormati kedua orang tua, guru dan teman kita. Itu perilaku yang terkandung di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Demikianlah anak-anakku pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah dan kita selalu berada dalam kumpulan orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu kembali di pertemuan kita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.